Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nuraini dengan NIM 2310855. Di sini saya akan menjelaskan materi pengukuran dan geometri apa saja yang akan dipelajari di SD dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di fase A, tepatnya di kelas 1 dan 2. Yang pertama, anak akan membandingkan panjang dan berat benda secara langsung. Kita akan bisa membandingkan panjang dua buah benda secara langsung. Misalnya, pensil lebih panjang daripada penghapus. Berat juga bisa dibandingkan secara langsung menggunakan tangan. Misalnya, buku akan terasa lebih berat jika dibandingkan dengan berat kertas. Yang kedua, membandingkan durasi waktu. Durasi waktu adalah lama dari suatu kegiatan. Misalnya, makan siang akan membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada waktu untuk menyikat gigi. Kita bisa membandingkan mana kegiatan yang akan lebih cepat ataupun akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku. Estimasi sendiri ini artinya kita menebak ukurannya dengan kira-kira. Kalau belum punya penggaris, kamu bisa memakai benda lain seperti jengkal ataupun klip kertas untuk mengukur sebuah panjang. Ini disebut dengan satuan yang tidak baku. Yang keempat, mengenal berbagai bangun datar. Bangun datar ini adalah bentuk yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya seperti segitiga, persegi, segi panjang, segi 5, segi 6, dan juga lingkaran. Yang kelima, mengenal bangun ruang. Bangun ruang ini adalah bentuk 3 dimensi. Kita bisa memegang dan melihat volumenya. Contohnya seperti balok, kubus, kerucut, dan juga bola. Yang keempat, komposisi dan dekomposisi bangun datar. Kita bisa menyusun beberapa bangun datar menjadi suatu bangun datar atau bentuk yang baru. Ini disebut dengan komposisi. Ataupun memecah satu bentuk menjadi bagian-bagian kecil yang lainnya. Dan ini disebut dengan dekomposisi. Misalnya, dua buah segitiga bisa membentuk satu buah persegi panjang. Yang ketujuh, menentukan posisi benda terhadap benda yang lainnya. Kita bisa menyebut posisi dari suatu benda seperti di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, ataupun di belakang benda lain. Di fase B atau kelas 3 dan kelas 4, anak akan mempelajari yang pertama, mengukur panjang dan berat menggunakan satuan yang baku. Satuan baku ini adalah suatu satuan yang digunakan oleh semua orang, seperti sentimeter, meter untuk mengukur panjang, serta gram dan kilogram untuk mengukur berat. Kita bisa mengukurnya dengan alat seperti penggaris untuk mengukur panjang, ataupun timbangan untuk mengukur berat. Yang kedua, menentukan hubungan antar satuan panjang, sentimeter dan meter. 1 meter itu sama dengan 1 cm. Jadi, jika panjang dari sebuah meja itu adalah 150 cm, artinya panjang meja tersebut sama dengan 1 meter dan 50 cm. Yang ketiga, mengukur dan mengestimasi luas menggunakan satuan yang tidak baku dan juga satuan yang baku. Luas ini adalah seberapa besar suatu bidang yang bisa diukur menggunakan kotak kecil yang merupakan satuan yang tidak baku ataupun menggunakan cm kuadrat dan meter kuadrat yang merupakan satuan baku. Kita bisa menghitungnya ataupun memperkirakannya. Yang keempat, mengukur dan mengestimasi volume menggunakan satuan yang tidak baku dan juga satuan yang baku. Volume ini adalah seberapa banyak ruang yang ada di dalam suatu benda. Kita bisa mengukurnya menggunakan gelas ukur
dengan satuan liter ataupun mililiter, atau memperkirakannya isinya memakai benda-benda yang kecil. Yang kelima, mendeskripsikan ciri berbagai bangun datar. Setiap bangun datar mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, segitiga mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai 3 sisi dan juga 3 sudut. Sedangkan persegi mempunyai ciri-ciri yang pertama mempunyai 4 sisi dan juga 4 sudut. Yang keenam, menyusun dan mengurai bangun datar dengan lebih dari satu cara. Kita bisa menyusun satu bentuk bangun datar dengan berbagai macam cara. Misalnya, kita bisa menyusun segitiga menjadi persegi panjang ataupun menjadi bentuk-bentuk yang lainnya. Di fase C atau kelas 5 dan 6, anak akan mempelajari yang pertama, menentukan keliling dan luas dari bangun datar serta gabungannya. Keliling ini adalah jumlah panjang dari semua sisi, sedangkan luas adalah seberapa besar permukaan suatu bidang dari bangun datar. Kita bisa menghitung keliling dan luas bangun datar tersebut dari bentuk gabungan seperti dua buah persegi yang digabung. Yang kedua, menghitung durasi waktu dan mengukur besar dari suatu sudut. Kita bisa menghitung durasi dengan menggunakan jam ataupun kalender. Sudut bisa kita ukur dengan busur derajat. Misalnya, sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Dan yang ketiga, mengonstruksi dan mengurai bangun ruang. Kita bisa membentuk bangun ruang dari balok kecil atau memecah bentuk besar menjadi bentuk-bentuk lainnya yang lebih kecil. Ini akan membantu kita memahami bentuk ruang dengan lebih baik. Yang keempat, mengenali visualisasi spasial depan, atas, dan juga samping. Visualisasi spasial ini membantu kita untuk membayangkan bentuk dari berbagai macam arah. Misalnya, jika kita melihat rumah dari arah depan, akan berbeda dengan melihat rumah dari arah atas. Yang kelima, membandingkan karakteristik bangun ruang dan juga bangun datar. Kita bisa membandingkan suatu bentuk, misalnya, bangun datar itu tidak mempunyai volume, namun hanya luas saja. Sedangkan bangun ruang mempunyai volume, luas, dan juga sisi-sisi. Dan yang terakhir, menentukan lokasi pada peta dengan sistem berpetak. Peta bisa dibagi menjadi petak-petak seperti papan catur. Kita bisa mencari letak benda dengan koordinat. Misalnya, rumah Ricky ada di petak B3, sedangkan rumah Fauzan ada di petak A5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.